Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, ya, karena masih bisa berpajak dari narasumber yang luar biasa. Perkenalkan, saya Alfa Alexandra yang menjadi moderator pada webinar pada hari ini. Webinar yang diadakan pada hari ini berjudul Memahami Perbedaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 yang diadakan oleh Texco Solution. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk saya mengenalkan Texco Solution terlebih dahulu. Untuk akuntansi, kepabeanan, dan hukum. Oleh karena itu, kami selalu berusaha memberikan solusi komprehensif untuk mencapai kepentingan klien. Sudah banyak klien yang menggunakan layanan kami, dan berikut adalah pengalaman layanan yang pernah kami berikan. Seperti yang tertera layar Zoom Bapak Ibu, kami menangani pemberian layanan kepada perusahaan jasa outsourcing sampai distributor alat berat. Kemudian kami ingin menunjukkan 12 bidang keahlian yang dimiliki oleh Taxclusion. Di antaranya adalah pelayanan akuntansi, perhitungan gaji, review laporan keuangan, kepatuhan pajak, perpajakan ekspatriat, pemeriksaan pajak dan kepabeanan, restitusi pajak, keberatan pajak dan kepabeanan, transfer pricing dokumen, banding dan gugatan dan kepabeanan, peninjauan kembali dan memorandum peninjauan kembali, serta hukum bisnis. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Octavian Deo Anu, STRPA. Beliau merupakan supervisor di Texco Solution. Mari kita dengarkan presentasi dari narasumber kita pada hari ini. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan saat narasumber melakukan presentasi, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara melalui fitur Q&A, dan pertanyaan akan dijawab pada akhir sesi. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Bapak Octavian, dipersilakan menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Topik ini saya angkat karena uh, ternyata masalah terkait PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 ini masih banyak yang bingung. Saya sering mendapat pertanyaan dari beberapa teman saya ketika mendapat transaksi jasa, mereka bingung uh, apakah itu dikenakan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23. Nah, meskipun PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 ini sama-sama uh, dikenakan atas pajak penghasilan, tetapi PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 ini memiliki beberapa perbedaan penting. Itu dalam hal subjek pajak, kemudian objek pajak, kemudian tarif pemotongan, dan juga sarana pelaporan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan perbedaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 ini, perlu kita ketahui bahwa kita berbicara tentang pajak sudah pasti ada dasar hukumnya. Jadi dasar hukum yang saya gunakan untuk pembahasan kita di hari ini yaitu ada tiga. Itu yang pertama ada Undang-Undang Pajak Penghasilan, itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian yang kedua itu ada
Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK 141 tahun 2015 yang mengatur terkait jenis jasa lain sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian yang ketiga itu ada Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Nah, berikut adalah pengertian PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Nah, PPh Pasal 21 itu merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa maupun kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Nah, jadi eh, jika disimpulkan bahwa pengertian PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan lain-lain karena ada hubungan pekerjaan, jabatan, atau jasa yang diberikan. Kemudian PPh Pasal 23 itu merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, bunga, dividen, royalti, kemudian hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Jadi di dalam pasal uh, 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu untuk hadiah dan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21 itu dikenakan PPh Pasal 23. Sini, terlihat. Berubah di sini. Oh, lagi. Berikut ya kita akan membahas terkait dengan subjek pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Nah, yang pertama kita membahas terkait dengan subjek pajak PPh Pasal 21. Nah, subjek pajak PPh 21 itu adalah orang pribadi penerima penghasilan sehubungan dengan adanya pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Nah, eh, subjek PPh Pasal 21 orang pribadi itu meliputi ada 8 kategori. Yang pertama yaitu ada orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai tetap, kemudian orang pribadi yang adalah pensiunan, kemudian anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur, kemudian ada pegawai tidak tetap, yang berikut adalah bukan pegawai. Nah, bukan pegawai ini contohnya seperti tenaga ahli. Nah, tenaga ahli itu kayak pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan lain-lain. Kemudian kayak pemain musik, pembawa acara, pelawak, kemudian ada olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, kemudian ada pengarang, peneliti, dan lain-lain sebagainya. Next. Nah, setelah tadi bukan pegawai itu ada yang namanya peserta kegiatan. Nah, peserta kegiatan itu contohnya seperti peserta perlombaan, kemudian ada peserta rapat, kemudian ada uh, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan, kemudian ada peserta pendidikan, pelatihan atau anak magang. Kemudian yang berikut itu adalah peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dan juga berstatus mantan pegawai. Nah, kalau subjek PPh Pasal 21 itu adalah orang pribadi saja, nah subjek PPh Pasal 23 ini bukan hanya orang pribadi, tetapi ada tiga, yaitu ada wajib pajak badan dalam negeri, kemudian ada bentuk usaha tetap, dan juga ada orang pribadi dalam negeri. Nah, setelah kita membahas terkait subjek pajak, itu ada yang berikut kita akan membahas terkait dengan objek PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.
Nah, untuk objek pajak PPh satu itu meliputi penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Jadi objek PPh pasal 21 itu meliputi penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap, kemudian yang diterima oleh pensiunan, peserta kegiatan, dan imbalan kepada bukan karyawan seperti honorarium, komisi, dan lain-lain. Nah, kemudian objek PPh pasal 23 itu ada bunga, royalti, dividen, hadiah, sewa, dan imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa-jasa lainnya. Nah, setelah mengetahui terkait dengan subjek pajak dan objek pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 23, perlu kita ketahui bersama ada juga yang namanya tarif pajak. Nah, tarif PPh pasal 21 dan 23 ini berbeda. Nah, untuk tarif PPh pasal 21 itu ada tarif umum dan juga tarif efektif rata-rata atau biasa yang kita kenal dengan sebutan TER. Nah, untuk tarif umum itu digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 untuk masa pajak terakhir. Nah, yang dimaksud dengan masa pajak terakhir itu seperti masa Desember atau masa di mana eh, karyawan tersebut resign. Jadi kalau misalkan dia resignnya sebelum bulan Desember itu yang disebut dengan masa pajak terakhir dia bekerja. Jadi perhitungan PPh 21-nya menggunakan tarif umum atau tarif pasal 17 ayat 1. Karena tarif TER itu digunakan untuk menghitung penghasilan karyawan atau PPh 21 karyawan dari penghasilan bulanannya dia untuk masa Januari sampai masa November atau selain masa pajak terakhir. Nah, untuk tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A itu dia adalah tarif progresif. Jadi dikenakan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Nah, untuk lapisan penghasilan kena pajak dari 0 sampai dengan 60 juta, itu tarifnya adalah 5%. Sedangkan untuk penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai 250 juta, itu tarifnya 15%. Kemudian untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai 500 juta, itu tarifnya 25%. Kemudian untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai 5 miliar, itu tarifnya 30%. Sedangkan untuk uh, penghasilan kena pajak di atas 5 miliar, itu tarifnya 35%. Jadi tarif ini sebenarnya sudah diubah. Itu diubah itu setelah uh, terbitnya harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sebelumnya tuh lapisan tarif yang pertama itu 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 5%, tapi diubah jadi untuk penghasilan dari 0 sampai 60 juta tarifnya menjadi 5%. Next. Nah, ini merupakan tarif efektif rata-rata bulanan. Jadi, tarif efektif rata-rata itu ada tarif efektif rata-rata bulanan dan tarif efektif rata-rata harian. Nah, untuk tarif efektif rata-rata bulanan ini, itu dia ada 3 kategori. Jadi, ada kategori A, kategori B, dan kategori C. Nah, itu untuk penentuan kategori mana yang digunakan oleh untuk menghitung PPh 21 orang pribadi, itu ditentukan berdasarkan status penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau untuk kategori A, untuk status penghasilan tidak kena pajaknya dia tekan nol atau tidak kawin tanpa tanggungan, itu dia menggunakan kategori A. Jadi penggunaan kategori A ini untuk orang pribadi dengan status penghasilan kena pajak TK0, TK1, dan juga K0. Nah, TK1 itu tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1, kemudian K0 itu adalah kawin tanpa tanggungan. Jadi setelah dilihat PTKP-nya baru
ditentukan tarifnya berapa berdasarkan dengan penghasilan bruto bulanannya dia. Jadi kalau misalkan contoh orang pribadi ini dia memiliki status PTKP TK0, oh berarti dia menggunakan TR bulanan kategori A. Nah setelah itu dilihat adalah penghasilan bruto bulanannya dia. Misalkan penghasilan bruto bulanannya dia itu dari 0 sampai 5.400.000, maka tarifnya masih 0%. Tapi kalau sudah di atas 5.400.000 sampai dengan 5.650.000 sebulan, itu berarti tarif yang digunakan adalah 0,25%. Selanjutnya seperti itu, tergantung dengan berapa penghasilan bruto bulanannya wajib pajak. Nah, kemudian next. Kemudian yang kedua yaitu TER bulanan kategori B. Nah, TER bulanan kategori B ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak TK2 atau tidak kawin dengan jumlah tanggungan 2, kemudian TK3 tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3, kemudian K1 kawin dengan jumlah tanggungan 1, dan K2 kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang. Jadi untuk penggunaan TER bulanan kategori B itu untuk ada untuk orang pribadi yang status PTKP-nya TK2, TK3, K1 dan K2. Nah, setelah ditentukan TER mana yang digunakan sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita lihat penghasilannya. Nah, kalau untuk penggunaan kategori B, untuk penghasilannya dari 0 sampai 6.200.000 itu dia tarifnya masih 0%. Nah, selanjutnya tinggal disesuaikan dengan berapa penghasilan bruto bulanan wajib pajak. Nah, kemudian yang ketiga, terbulanan kategori C itu dia dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP K3 atau kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang. Nah, setelah itu baru dilihat penghasilan bruto bulanannya dia, kemudian ditentukan tarifnya berapa. Nah, yang berikut adalah eh, tarif PPh pasal 21 atau tarif efektif rata-rata harian. Jadi untuk tarif efektif rata-rata harian ini digunakan untuk menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara harian, kemudian mingguan, satuan atau borongan. Jadi untuk penghasilan pegawai tidak tetap dalam satu hari jika tidak melebihi 450.000, maka tarifnya adalah 0%. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap yang memiliki penghasilan sehari di atas 450.000 sampai 2,5 juta, maka dikenakan tarif 0,5%. Nah, dan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan atau tidak secara harian, itu tarif yang digunakan adalah TER bulanan. Next. Nah, tadi itu adalah tarif PPh pasal 21. Yang berikut merupakan tarif PPh pasal 23. Nah, tarif PPh pasal 23 ini dia menggunakan tarif tunggal. Jadi ada dua jenis tarif. Yang pertama ada tarif 15% dan tarif 2%. Nah, tarif 15% ini dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, dividen, dan juga hadiah. Kemudian tarif 2% ini dikenakan atas sewa dan jasa. Nah, setelah mengetahui uh, subjek pajak, objek pajak, dan juga tarif perhitungan PPh 21 dan PPh pasal 23, perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya saat terutang PPh pasal 21 dan 23. Nah, penting untuk mengetahui saat terutang PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Karena saat terutang ini ditentukan agar kita bisa melaporkan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 tepat pada waktunya. Jadi yang pertama, untuk saat terutang PPh pasal 21 itu terjadi pada saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan sesuai peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, dan pemotongan dilakukan paling lambat akhir bulan saat terutang. Jadi untuk saat terutang PPh 21 ini bisa terjadi pada saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Nah, yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan ini itu
misalkan saya contohkan perusahaan akan membayarkan gaji karyawan di bulan Januari. Nah, tetapi gaji bulan Januari ini baru dibayar di pertengahan bulan Februari. Nah, pada laporan keuangan bulanan yang dibuat oleh perusahaan di bulan Januari itu pasti sudah ada pencatatan atau jurnal-jurnal pencatatan. Jadi pada akhir bulan Januari pasti perusahaan telah mencatat eh, biaya gaji pada hutang gaji. Nah, jadi ketika perusahaan mencatat sebagai hutang gaji pada laporan keuangan perusahaan, itu adalah saat terutang PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 tersebut harus dilaporkan pada SPT masa bulan Januari meskipun gajinya baru dibayar pada pertengahan bulan Februari. Nah, kemudian untuk saat terutang PPh pasal 23 itu terjadi itu pada saat pembayaran, bisa saat disediakan untuk dibayarkan, kemudian jatuh tempo atau saat yang ditentukan dalam kontrak kerja. Next. Nah, setelah kita mengetahui subjek, objek, tarif, dan juga saat terutang, nah berikut kita akan membahas terkait dengan perhitungan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Nah, kita bahas perhitungan PPh pasal 21 terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini adalah perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap. Nah, jadi perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap ini sudah ada perubahan setelah terbitnya PMK 168 tahun 2023. Nah, dalam peraturan yang lama, untuk perhitungan PPh 21 pegawai tetap selain masa pajak terakhir, itu perhitungannya adalah penghasilan bruto bulanan, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun yang dibayar karyawan, kemudian disetahunkan, dikurangi PTKP, baru dikali tarif pasal 17, tarif progresif yang sudah kita bahas tadi. Kemudian setelah itu dapat hasilnya dibagi 12. Itu adalah PPh 21 eh, masa masa pajak atau setiap masa pajak. Nah, tetapi setelah terbitnya PMK 168, perhitungan PPh 21 pegawai tetap ini diubah atau disederhanakan lagi. Dari yang awalnya lumayan ribet, diubah menjadi perhitungannya itu penghasilan bruto sebulan dikali dengan tarif efektif rata-rata bulanan. Kemudian untuk perhitungan PPh 21 pegawai tetap masa pajak terakhir itu masih sama dengan peraturan sebelumnya, cuman ada tambahan kalau yang sekarang ada pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Next. Nah, berikut merupakan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tidak tetap ini yang uh, mendapatkan penghasilan secara harian. Nah, untuk pegawai tetap, untuk peraturan yang lama itu jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan masih di bawah 450 per hari, maka tidak dipotong PPh pasal 21. Tetapi jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan lebih dari 450.000 per hari, tetapi jumlah kumulatif itu misalkan dia terimanya hari ini 500.000, kemudian uh, besoknya 1 juta. Jadi ditotalkan dalam sebulan jumlah kumulatifnya itu tidak lebih dari 4,5 juta sebulan, maka perhitungannya itu 5% dikali dengan DPP. Nah, DPP itu diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan 450.000. Nah, kemudian yang berikut, jika penghasilan pegawai tidak tetap itu jumlah kumulatifnya di atas 4,5 juta sebulan, tetapi masih kurang dari 10,2 juta per bulan, maka perhitungannya itu 5% kali PKP atau DPP, diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi PTKP sehari. Nah, PTKP sehari itu diperoleh dari PTKP setahun dibagi 12, kemudian dibagi 30 hari. Nah, kemudian
untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya di atas 10,2 juta jumlah kumulatif di atas 10,2 juta sebulan, maka perhitungannya adalah menggunakan tarif pasal 17 dikali dengan PKP. PKP yang diperoleh dari penghasilan bruto yang disetahunkan kemudian dikurangi PTKP. Nah, sedangkan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan dibayar secara bulanan, maka perhitungannya itu adalah tarif pasal 17 dikali dengan PTKP, PKP yang diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi PTKP. Nah, kemudian aturan tersebut tuh diubah atau disederhanakan melalui PMK 168 tahun 2023. Jadi, untuk aturan yang terbarunya itu untuk uh, perhitungan PPh satu pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan dari 0 sampai dengan 2,5 juta sehari, perhitungannya itu adalah menggunakan TER harian dikali penghasilan bruto sehari. Nah, kemudian untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan di atas 2,5 juta per hari, maka perhitungan PPh 21-nya itu adalah tarif pasal 17 dikali 50% dikali dengan penghasilan bruto. Kemudian untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan dibayar bulanan, maka perhitungannya itu adalah menggunakan TER bulanan dikali dengan penghasilan bruto bulanan. Nah, yang berikut merupakan perhitungan PPh pasal 21 bukan pegawai. Nah, bukan pegawai tadi itu kayak pengacara, notaris, kemudian ada dokter, dan lain-lain sebagainya yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, sebelumnya aturan yang lama itu perhitungan PPh pasal 21 itu ditentukan berdasarkan kondisi penerima penghasilan. Jadi kondisi wajib pajak yang menerima penghasilan. Yang pertama, jika kondisi penerima penghasilan yang diberikan itu tidak bersifat berkesinambungan, maka perhitungan PPh 21-nya itu adalah tarif pasal 17 dikali dengan DPP 50% dikali penghasilan bruto. Nah, tetapi kalau kondisinya adalah menerima penghasilan secara berkesinambungan, kemudian memiliki NPWP, kemudian hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya, maka perhitungannya itu berbeda. Jadi perhitungannya itu tarif pasal 17, yaitu kemudian dikali dengan 50% kali penghasilan bruto, dikurangi PTKP kumulatif, baru dapat PPh pasal 21 terutang. Nah, kemudian jika kondisinya uh, bukan pegawai tersebut menerima penghasilan bersifat berkesinambungan, kemudian tidak memiliki NPWP dan memperoleh penghasilan lain selain dari uh, pemotong PPh pasal 21, maka perhitungannya itu tarif pasal 17 dikali 50% kali penghasilan bruto kumulatif. Jadi tidak ada pengurangan PTKP lagi. Nah, tetapi aturan tersebut diubah setelah terbitnya PMK 168 tahun 2023 tersebut, yaitu dia tidak melihat kondisinya lagi, tapi untuk perhitungan PPh pasal 21 bukan pegawai itu perhitungannya adalah tarif pasal 17 dikali dengan 50% kali penghasilan bruto. Nah, yang berikut merupakan perhitungan PPh 21 lainnya. Nah, perhitungan PPh 21 lainnya contoh kayak uh, peserta kegiatan, kemudian ada anak magang dan lain-lain yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi untuk perhitungan PPh 21 untuk anak magang dan peserta kegiatan itu adalah tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan bruto. Nah, berikut merupakan perhitungan PPh pasal 23. Jadi perhitungan PPh pasal 23 itu hanya karena dia menggunakan tarif tunggal, jadi perhitungan PPh 23 itu hanya DPP dikali tarif. Nah, DPP ini itu tidak termasuk PPN. Jika
ada kasus teman-teman atau Bapak Ibu mendapat tagihan dari lawan pembahasan kita dari mulai subjek pajak, kemudian ada objek pajak, kemudian ada tarif, contoh perhitungan, dan juga sarana pelaporan. Berikut kita akan membahas beberapa kasus. Di sini saya ada buat 3 kasus agar mungkin teman-teman lebih memahami. Itu yang pertama, ada contoh kasus yang pertama, Bapak A adalah pengusaha jasa servis. Pada tanggal 5 Oktober 2024, dia mendapat orderan dari PT Z untuk melakukan servis komputer kantor yang rusak. Nah, setelah Bapak A mengirimkan tagihan sebesar setelah 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 diservis, Bapak A mengirimkan tagihan sebesar 5 juta rupiah kepada PT Z. Pertanyaannya, bagaimana kewajiban perpajakan dan pencatatan yang benar yang harus dilakukan oleh PT Z tersebut? Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah memotong PPh pasal 21. Kenapa PPh pasal 21? Karena ini adalah transaksi jasa. Jadi jasa kalau yang si pemberi jasanya ini dia adalah orang pribadi, itu dipotong PPh pasal 21. Tetapi kalau pemberi jasanya itu adalah badan usaha, maka dipotong PPh pasal 23. Jadi kewajiban PTZ yang harus dilakukan oleh PTZ yang pertama yaitu adalah membuat bukti potong PPh pasal 21 dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, rumus perhitungannya itu sama dengan perhitungan eh, PPh pasal 21 bukan pegawai, yaitu DPP-nya dikali tarif pasal 17. Nah, DPP-nya itu didapat dari 50% kali penghasilan bruto. Kemudian dikali tarif pasal 17. Nah, ini contoh perhitungannya. DPP adalah 50% kali 5 juta rupiah. Hasilnya kan 2,5 juta, 2.500.000. Nah, setelah itu PPh terutangnya adalah 5% kali 2.500.000. Kenapa 5%? Karena DPP-nya itu masih di bawah 60 juta. Jadi PPh 21 terutangnya itu adalah 125.000. Nah, kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh PTZ adalah menyetorkan PPh pasal 21 yang telah dipotong ke kas negara. Nah, selanjutnya yaitu harus melaporkan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada SPT PPh Unifikasi PPh 21 masa Oktober 2024 melalui EBUPO 2126. Nah, kenapa harus dilaporkan pada SPT PPh 21 masa Oktober? Karena transaksi tersebut si PTZ ini harus memberikan bukti potong yang telah dibuat kepada Bapak A dan membayar kepada total pembayaran sebesar 4.875.000. Nah, 4.875.000 itu dapat dari 5 juta dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong sebesar 2.000. PPh sebesar 5 juta tapi membayar sebesar 4.875.000 dengan memberikan bukti potong yang telah dibuat. Kemudian untuk pencatatannya, yang pertama pencatatan pada saat PTZ ini menerima tagihan, itu pencatatannya yang pertama debit biaya servis sebesar 5 juta rupiah, kemudian kredit hutang PPh pasal 21 sebesar 125.000, kemudian kredit kas atau bank sebesar 4.875.000. Nah, setelah penyetoran pajak, itu PTZ harus melakukan pencatatan atau jurnal pencatatan dengan hutang PPh 21 debit sebesar 125.000 dan kas atau bank kredit sebesar 125.000. Belum muncul. Ada. Nah, kemudian contoh kasus yang kedua, ini masih dengan Bapak A. Nah, Bapak A memiliki kegiatan usaha berbentuk CV.
yang bergerak di bidang usaha jasa servis dan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Pada tanggal 10 Oktober 2024 mendapat orderan dari PT Z untuk melakukan servis komputer yang rusak. Nah, setelah diservis, Bapak A mengirimkan tagihan sebesar 5 juta dan memungut PPN sebesar 11% kepada PT Z. Nah, pertanyaannya masih sama. Bagaimana kewajiban perpajakan dan pencatatan yang benar yang harus dilakukan oleh PT Z? Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat bukti potong PPh pasal 23 atau memotong PPh pasal 23. Kenapa eh, pada contoh kasus yang kedua ini PT Jet harus memotong PPh pasal 23? Karena transaksinya bukan lagi dengan Bapak A, tetapi transaksinya itu kepada CV-nya Bapak A. Jadi kalau untuk CV dalam peraturan perpajakan itu adalah wajib pajak badan. Jadi karena transaksinya dengan wajib pajak badan, transaksi jasanya dengan wajib pajak badan, maka pemotongan yang harus dilakukan adalah bukan pemotongan PPh pasal 21 lagi, tetapi pemotongan PPh pasal 23. Ya, dengan perhitungan yaitu sebesar 2% kali dengan 5 juta rupiah. Itu sebesar 100.000. Nah, kenapa 2%? Karena tarif PPh pasal 23 kan ada dua, 15% dan 2%. Nah, 15% itu untuk bunga, royalti, hadiah. Nah, sedangkan untuk jasa dan sewa tarifnya itu adalah 2%. Makanya PPh 23 yang harus dipotong adalah sebesar 2%. Nah, kemudian hal selanjutnya yang harus dilakukan yaitu masih sama, yaitu harus menyetorkan PPh pasal 23 tersebut ke kas negara, kemudian melaporkan PPh pasal 23 pada SPT PPh Unifikasi masa Oktober 2024 karena transaksinya terjadi pada bulan Oktober. Kemudian harus memberikan bukti potong dan membayar kepada Bapak A dengan total pembayaran sebesar 5.450.000. Nah, total pembayaran sebesar 5.450.000 ini didapat dari biaya servis sebesar 5 juta ditambah dengan PPN sebesar 11% yaitu 550.000, kemudian dikurangi dengan PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 100.000. Jadi untuk pencatatannya yang harus dilakukan oleh PT Z itu yang pertama saat menerima tagihan PT Z harus mencatat biaya servis sebesar 5 juta debit, kemudian debit PPN masukan sebesar 550.000, kemudian kredit hutang PPh pasal 23 sebesar 100.000, kemudian kredit kas atau bank sebesar 5.450.000. Nah, PPN masukan ini tergantung biasanya kalau PT Z ini dia juga sudah PKP, itu kan dia bisa kreditkan pajak masukannya dia. Jadi dia akan mencatat sebagai masukan ke akun PPN masukan. Tetapi biasanya kalau untuk perusahaan yang belum PKP, biasanya dia akan mencatat sebagai biaya pajak. Jadi masuk ke laporan laba rugi, bukan ke neraca. Kalau PPN masukan kan biasanya dicatat di neraca kan. Jadi kalau untuk perusahaan yang sudah PKP karena PPN masukannya bisa dikreditkan, jadi dia mencatatnya di bagian neraca, di bagian aset. Kemudian pencatatan selanjutnya yang harus dilakukan setelah penyetoran itu adalah debit hutang PPh pasal 23, kemudian kredit kas atau bank sebesar 100.000. Next. Nah, contoh kasus yang ketiga. Nah, contoh kasus yang ketiga ini Bapak A dia memiliki kegiatan usaha. Jadi dia tidak ada CV, dia adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha rental atau sewa mobil. Nah, pada tanggal 10 Oktober 2024, PT Y menyewa mobil Bapak A untuk digunakan selama 15 hari sebesar 10 juta rupiah. Nah, bagaimana kewajiban perpajakan dan pencatatan yang benar yang harus dilakukan oleh PT-Y? Maaf ini kayaknya salah, harusnya PT-Y bukan PT-Z. Nah, kewajiban PT-Y yang harus dilakukan pertama kali yaitu membuat bukti potong PPh pasal 23 atau memotong PPh pasal 23.
Nah, ini kalau teman-teman lihat dari contoh kasus yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini, kenapa orang pribadi ini transaksinya sama orang pribadi tetapi dipotong PPh pasal 23 bukan PPh pasal 21. Kalau tadi contoh kasus yang kedua kan kita potong PPh pasal 23 karena lawan transaksinya badan usaha. Contoh kasus yang pertama transaksinya dengan orang pribadi, jadi kita potong PPh pasal 21. Tapi contoh kasus yang ketiga ini transaksinya dengan orang pribadi, tetapi kita memotong PPh pasal 23 bukan PPh pasal 21. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa yang tadi kita sudah bahas dari awal ada yang namanya subjek pajak dan juga objek pajak. Nah, untuk sewa harta selain sewa tanah dan bangunan, nah sewa tanah dan bangunan itu kan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% final kan. Nah, untuk sewa harta selain sewa tanah dan bangunan itu adalah objek PPh pasal 23, bukan objek PPh pasal 21. Makanya walaupun si penyewa ini adalah orang pribadi, itu tetap pemotongan pemotongan PPh yang dilakukan adalah pemotongan PPh pasal 23. Karena di dalam PPh pasal 23 disebutkan bahwa untuk sewa selain sewa tanah dan bangunan, untuk sewa selain yang telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 atau final itu dipotong PPh pasal 23. Makanya walaupun si penyewa ini adalah orang pribadi, tetapi karena sewa ini merupakan objek PPh pasal 23, maka yang harus dilakukan adalah atas transaksi tersebut dipotong PPh pasal 23. Nah, setelah membuat bukti potong yang harus dilakukan oleh PTY yaitu adalah menyetorkan PPh pasal 23 ke kas negara. Kemudian setelah uh, PPh 23 disetorkan, itu harus melaporkan PPh pasal 23 dalam SPT PPh Unifikasi masa Oktober 2024. Kemudian PTY juga harus memberikan bukti potong dan membayar kepada Bapak A dengan total pembayaran sebesar 9.800.000. Nah, 9.800.000 ini didapat dari 10 juta dikurangi dengan PPh 23 yang telah dipotong sebesar 200.000. Nah, kenapa bukti potong ini harus diberikan kepada Bapak A? Karena bukti potong ini nanti akan menjadi kredit pajak. Karena kredit pajak ini bisa menjadi pengurang pajak yang harus dibayar untuk tahunan orang pribadi tersebut. Jadi ketika teman-teman ada transaksi jasa dengan perusahaan, itu wajib teman-teman meminta bukti potongnya agar teman-teman bisa mengkreditkan bukti potong tersebut pada SPT tahunan orang pribadi. Nah, kemudian pencatatan transaksi yang harus dilakukan oleh PTY, yang pertama saat menerima tagihan, PTY akan mencatat sebagai biaya sewa di debit, kemudian kredit hutang PPh pasal 23 sebesar 200.000, kemudian kredit kas atau bank sebesar 9.800.000, dan juga saat penyetoran pajak, PTY akan mencatat debit hutang PPh 23 sebesar 200.000, kemudian kredit kas atau bank sebesar 200.000. Next. Ah, Nah, setelah pembahasan kita dari awal sampai saat ini, dapat saya simpulkan bahwa ada 4 perbedaan utama pada PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Yang pertama itu adalah ada di bagian subjek pajaknya. Yang pertama, subjek pajak PPh pasal 21 itu adalah orang pribadi yang menerima penghasilan karena adanya hubungan pekerjaan atau jasa yang diberikan. Sedangkan subjek pajak PPh pasal 23 itu bukan hanya orang pribadi saja, tetapi ada badan usaha dan juga bentuk usaha tetap. Kemudian yang berikut adalah
Perbedaan berikutnya itu adalah objek pajak. Nah, objek pajak PPh pasal 21 itu terkait dengan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi karena adanya hubungan pekerjaan atau jasa yang diberikan. Sedangkan objek PPh pasal 23 itu ada bunga, hadiah, royalti, sewa, dan juga jasa. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga yaitu ada pada tarif pemungutan. Nah, tarif pemungutan PPh pasal 21 21 ini itu adalah ada dua, yaitu tarif efektif rata-rata dan juga ada tarif umum, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu tarif progresif. Nah, sedangkan untuk tarif PPh pasal 23 ini dia cuma menggunakan eh, dua tarif atau tarif tunggal, yaitu ada tarif pasal 15. Nah, kan untuk dividen, hadiah, royalti. Sedangkan untuk 2% itu digunakan kepada transaksi atas jasa dan sewa. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu ada pada sarana pelaporan. Nah, untuk PPh 21 dilaporkan melalui Bupot 2126, sedangkan PPh 23 itu dilaporkan melalui Bupot Unifikasi. Nah, itu mungkin sekian dari saya untuk yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Mungkin kalau ada pertanyaan saya apa-apa jawab pemaparan materi saya yang kurang jelas, mungkin kita bisa melanjutkan dengan di sesi tanya jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa, Bapak Oktavian. Semoga kita semua dapat menambah wawasan baru terkait pembahasan yang mencakup materi, memahami pemotongan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23, serta dapat membedakan pemotongan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilakan menggunakan fitur Q&A-nya. Kami memberi waktu 10 menit untuk Bapak Ibu menuliskan pertanyaan kepada pembicara kita pada hari ini. Dapat bertanya melalui WhatsApp kami. Setelah sesi tanya jawab, akhirnya kita tiba di acara akhir webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Oktavian Deo Anu STRPA, serta Bapak Ibu peserta atas kontribusi dan partisipasinya. Apabila berkenan, Bapak Ibu dapat mengisi survei yang telah kami munculkan di layar Zoom. Kami memberi waktu 3 menit untuk Bapak Ibu mengisi survei yang tampil di layar Zoom Bapak Ibu. Kami sangat menghargai waktu yang Bapak Ibu habiskan bersama kami. Harap tetap terhubung dengan kami untuk acara-acara webinar dan informasi terkini di masa mendatang dengan mengikuti media sosial kami di antaranya Instagram, Facebook, dan TikTok kami @texco_solution dan YouTube kami @texco_solution. Bapak Ibu juga dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp 0821 1132 800. Semoga kami bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kami dengan senang hati membantu Bapak Ibu untuk menemukan solusi atas segala masalah perpajakan dan hukum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.